Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Kau mengumpulkan kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu mengalir melimpah memenuhi hidup kami. Roh-Mu mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami. Bahkan kekuatan-Mu melimpah memenuhi hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan dan sumber pengharapan. Engkau adalah sumber di atas segala sumber di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah ibadah kami. Engkau Allah yang berotoritas atas tempat ini. Kami berkati lingkungan di tempat ini dengan damai sejahteranya Allah. Kami berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kami berkati Engkau Allah yang mempercepat langkah mereka sampai di tempat ini. Dan saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada di Zoom maupun yang ada di radio, Engkau Allah juga yang berdaulat atas semuanya kami. Dimanapun kami ada, dimanapun kami tinggal, kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mengalami Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Alam semesta mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak, layak dipuji disembah, Allah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
berkat-Mu Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Tinggalkan semua beban, tinggalkan semua apa yang selama ini mengganggu kita untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Melekat kepadamu Tuhan, layak disembah dan dimuliakan dan ditinggikan, layak dimasyurkan, Raja segala raja, Allah yang berkata di atas pujian umatnya, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Semesta menyembah-Mu, semesta sujud di kaki-Mu, membawa korban pujian kepadamu. Seluruh alam semesta beriuk-riuk, bersuka cita menyambut kedatangan-Mu. Semua alam berbahagia menyambut Engkau yang sedang datang atas seluruh bumi, menyambut Engkau yang sedang datang atas alam semesta. Semua sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ketika Engkau datang, tidak ada satu kejahatan pun yang bisa tertutupi. Tidak ada satu kemunafikan yang bisa tertutupi. Tidak ada hal-hal yang tidak Engkau ingini yang dapat disembunyikan. Ketika Engkau datang, semuanya transparan di dalam pandangan-Mu. Ketika Engkau datang, apapun yang sedang terjadi, Engkau melihatnya. Dan semua yang tidak ada di dalam kerajaan-Mu itu semuanya disingkirkan begitu saja. Sebab kami percaya kerajaan-Mu itu hari-hari ini sedang datang atas seluruh alam semesta ini Tuhan. Engkau Allah yang berotoritas, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh bumi. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab kami percaya semua orang yang mau datang kepadamu pasti mengalami Engkau nyata di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama di tempat ini karena kami haus dan lapar akan Engkau.
Kami mau merasakan Engkau nyata di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Kami rasakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melingkupi jiwa kami. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lewat-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan, tempat perlindungan-Mu, kuatan jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lewat-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal saudara. Biar setiap kata yang terucap itu menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang mulia, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan, dengan tempat perlindungan-Mu, tempat perlindungan-Mu, kekuatan jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lewat. Kami merasakan Kau setiap hari nyata di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat nyata di dalam hidup anak-anak kami. Menyembah nama Yesus Tuhan. Katakan mulia, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lewat-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah
puji bersama-sama. Kuat dan nyata lewatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan mulia. Mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus. Mari anak-anak saja katakan mulia. Mulia Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak kami boleh merasakan Engkau nyata di dalam hidup mereka. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus. Bersama-sama katakan mulia. Mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Sekali lagi, semesta menyatu. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah
semesta menyatu di dalam roh-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang sedang melanda seluruh bumi, kami percaya seluruh alam semesta sedang menyatu. Semua yang Kau ciptakan sedang kembali kepadamu. Itu tujuan-Mu melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Hari ini cerah ya saudara. Amin. Cerahnya mentari pagi. Namun tak lama akan pergi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Amin. Haleluya. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, hidupku cepat berlalu. Cerahnya mentari pagi, cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada berhenti. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada. Sekali lagi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada berhenti. Namun ku memilikimu, namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada berhenti. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian perkataan Tuhan. Itu yang memberi kehidupan bagi kita. Amin. Sampai setiap kata demi kata ini nancap di dalam hidup kita saudara. Itu yang menjadi kekuatan perkataan Tuhan, itu kekuatan kita. Haleluya. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu lepaskan dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi
harus tunduk menyembah Tuhan. Amin. Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya, silahkan duduk saudara. Pencipta lagunya masih malu-malu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, anak-anak kita mau menyanyikan pujian yang baru. Ayo maju anak-anak remaja. Lagu ini penciptanya Tian sama maminya. Entah Tian yang banyak, entah maminya yang banyak, pokoknya dari keluarga Christian Tambunan. Yang aransemen musiknya Tante Kevira. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kayaknya Tante Ke harus ikut. Karena Tante Ke yang aransemen lagunya.
Haleluya. Tidak kalah dengan grup pencipta-pencipta lagu yang lama, saudara. Amin. Karena kita sedang ada di zaman yang baru. Jadi setiap kata demi kata yang Tuhan inginkan, Dia limpahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami ada hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena kasih-Mu melimpah bagiku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan selalu menolongku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku ada sampai hari ini. Haleluya. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu serta. Ku percaya. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu serta. Katakan ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. oh, ku percaya Engkau Tuhan Selalu sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, Ku percaya Engkau Tuhan selalu serta. Engkau Tuhan selalu serta. Haleluya. Engkau Tuhan selalu sertaku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu serta kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau sangat nyata di tengah-tengah kami. Engkau menunjukkan bahwa perkataan-perkataan-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau katakan itu menjadi kenyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Ini kipas. Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah siang ya? Terbiasa pagi. Oke, yang di Zoom di rumah, shalom semua. Ada Bu Rahel, shalom. Ada Heni, shalom. Ada keluarga Yeye. Ada Pak Dedi, ada Pak Lugu. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara, ada berapa lagu ya yang sudah dibuat anak-anak kita ya? 4 ya. Yang tadi lagu terakhir, saya pikir itu lagu NDC, saudara. Tadi waktu saya dengar dinyanyiin sama istri saya pikir ini lagu baru nih dinyanyiin. Saya nggak nyangka kalau itu ya. Saudara, kita sedang hidup di zaman di mana Tuhan ada di antara kita. Dan kehadiran Tuhan itu, saudara, sangat nyata bahwa dia itu benar-benar ikut ambil andil ya. Apa namanya ya? Selama ini mungkin kita berpikir tinggal di hadirat Tuhan itu adalah pada saat misalnya pada waktu-waktu tertentu gitu. Itulah yang dibayangkan orang, kepercayaan orang dulu gitu ya. Sehingga saudara, mau kemana itu anak-anak itu? Belum selesai, sini anak-anak masuk dulu. Hei, Marvel, Tian. Marvel mana Marvel? Suruh masuk, suruh masuk. Hah? Nelpon. Oke. Brian dari mana Brian? Brian mana? Sudah lari lagi dia. Cari Kak, Brian itu. Saudara, zaman apa? Taurat dengan zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia itu, padahal saudara, Tuhan itu sudah membawa zaman yang baru. Sehingga saudara, sebetulnya kan Tuhan Yesus itu tidak terlalu membahas Taurat. Dia bilang, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang menggenapinya. Maksudnya menggenapinya itu menyelesaikannya, bahwa zaman itu sudah selesai gitu. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan itu benar-benar dia mengakhiri zaman Taurat gitu. Sehingga Sabat dilanggarnya gitu ya. Pada hari Sabat dalam perjalanan mereka
itu murid-muridnya memetik gandum gitu. Padahal saudara, hukum Taurat itu tidak boleh berjalan berapa kilometer dari tempat tinggalnya, itu nggak bisa gitu, 2 mil kalau nggak salah. Jadi tetap di situ. Padahal saudara, pada kenyataannya ketika mereka itu melihat misalnya ternaknya itu jatuh ke paret gitu, pada hari Sabat itu secara spontan mereka menyelamatkan atau mengeluarkan ternak mereka yang terperosok ke paret itu gitu. Dengan sendirinya mereka membuat satu peraturan. Gitu. Tapi mereka merasa itu tidak salah. Padahal saudara, ketika yang lain Tuhan dengan jelas mengatakan bagaimana dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu dikatakan dia menghujat gitu. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu benar mengakhiri zaman Taurat. Makanya dia akhiri dengan korban dirinya sendiri gitu. Itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tidak pernah terpikirkan. Ya. Masakan manusia jadi korban. Itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada waktu itu. Sehingga saudara sebetulnya dia itu menjelaskan pelajaran-pelajaran yang baru. Lebih tinggi daripada pelajaran Taurat malahan. Kalau Taurat itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia tidak. Kalau orang meminta jubahmu, bajumu, kasih juga jubahmu katanya. Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kan bertolak belakang ya. Kalau hukum Taurat, kalau tampar pipi kiri harus dibalas dengan ditampar lagi. Bila perlu berapa kali lipat gitu. Itu hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu sudah hukum yang berbeda. Kalau hukum Taurat itu melakukan zina, baru berzina. Kalau hukum kasih karunia, memandang saja, menginginkan dalam hati, itu sudah berzina. Jadi dia buat satu hukum yang baru sebetulnya. Nah, saudara, ketika dia datang, saudara, yang kedua kali ini, saudara, dia datang dan dia mengatakan dia hidup di antara kita, gitu. Jadi gambaran yang di dalam kitab Perjanjian Baru, gitu ya, dan juga nubuatan di kitab Yesaya tentang masa yang kita hidupi sekarang itu, saudara, itu benar-benar, saudara, orang-orang perjanjian lama pun, orang-orang para rasul sendiri pun tidak tahu, saudara, sebetulnya apa yang kita alami ini. Tidak tahu. Bahkan sebetulnya Yesus tidak tahu apa yang akan kita alami ini. Karena dia bilang, tentang masa dan waktu, anak manusia tidak tahu. Aku tidak tahu. Itu beneran dia bilang. Karena di masa itu. Jadi banyak hal, saudara, sebetulnya kita tidak menemukan jawaban di dalam Alkitab. Kecuali Tuhan itu menyingkapkannya kepada kita. Tuhan itu sendiri, harus Tuhan itu sendiri. Kalau manusia itu penuh dengan gagasan. Ya, Paulus, Petrus. Kalau kita perhatikan, saudara, Paulus dan Petrus itu benar-benar menyampaikan apa yang dia dapat dari pengalamannya sendiri bersama dengan Tuhan. Petrus juga demikian. Nah, Petrus itu, saudara, dia tidak dipakai untuk mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain. Dia hanya dapat dibukakan bahwa ternyata Injil harus disampaikan juga ke bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang mempraktekkannya adalah Paulus gitu. Inilah kedaulatan Tuhan. Jadi saudara, Injil yang dibagikan oleh Paulus dengan yang dibagikan oleh Petrus itu berbeda, saudara. Karena dia punya pengalaman. Jadi saudara, makanya Petrus katakan begini, tulisan-tulisan Paulus itu karena terlalu jelimet gitu, itu membuat
orang memutarbalikkannya katanya. Itu Petrus sendiri yang bilang. Padahal karena memang Paulus ini dari latar belakang dia pintar. Jadi roh Taurat begitu kuat di dalam dia. Jadi saudara, perkataannya Paulus itu saudara, itu dia itu menjelaskan Tuhan itu dari perjanjian lama. Diambil dari sini, ya, dari kitab Mazmur gitu, baru dibuatkan, baru dia sampaikan di sini gitu. Sementara Tuhan tidak begitu, saudara. Murid-muridnya ini, saudara, murid-muridnya itu selalu dia katakan begini, jikalau engkau tinggal dalam perkataanku. Jadi, saudara, pada waktu itu, saudara, pada waktu Tuhan Yesus itu datang, dia itu tidak memakai perjanjian lama gitu. Dia tidak memakai. Dia datang dengan perkataan yang baru. Ya. Perjanjian lama ini berisi dengan perkataan-perkataan nubuatan-nubuatan daripada manusia tentang dia. Sementara Yesus itu dia itu tidak bisa kita samakan dengan manusia biasa. Tidak bisa. Karena memang dia dikatakan dikandung oleh Roh Kudus. Nah, sementara di dalam penulisan kitab Injil, saudara, ada silsilah mengenai Tuhan Yesus. Dia dikatakan, dia itu anak Yusuf. Itu kan gagasan manusia membuat dia itu adalah anak Yusuf. Sementara sudah jelas, dia itu bukan anak Yusuf. Benar enggak? Benar enggak? Benar saudara, dia anak Yusuf kah? Enggak kan? Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Cuman Matius menulisnya karena mereka itu mau melihat nubuatan dari kitab perjanjian lama itu digenapi dalam dia gitu loh. Makanya ketika dikatakan dia anak Yusuf, makanya dia dikait-kaitkan. Paulus juga ikut-ikutan. Kita tahu saudara, Paulus atau Petrus, bahwa Tuhan kita itu bukan berasal dari suku Yehuda katanya. Atau suku apa? Oh, dia suku Yehuda ya. Dia bukan berasal dari suku Lewi. Di mana dikatakan, oh itu Paulus yang tulis ya. Di mana tentang suku Yehuda tidak dikatakan tentang imam gitu. Tapi kenapa dikatakan dia imam besar menurut peraturan Melkisedek gitu. Jadi dari situ dia menjelaskan. Namun sebetulnya kalau kita bisa bilang Yesus itu bukan anak Yusuf. Iya enggak? Karena kan bukan benihnya Yusuf sama dia. Kan dikandung oleh Roh Kudus. Berarti dia anak Allah. Itu bedanya, saudara, dengan nabi-nabi yang lain, saudara. Jadi ketika dia, disitulah kita benar-benar melihat bahwa Allah itu ada di antara manusia hidup. Di antara manusia. Ya. Kalau kita boleh membayangkan hidup kita pada waktu itu. Namun saudara, karena dia itu benar-benar tampil sebagai manusia biasa gitu, maka mereka itu tidak, para murid-murid atau para pendengarnya itu tidak memberikan perhatian serius kepada Tuhan yang ada di antara mereka. Mereka terus heran. Karena apa saudara? Karena mereka itu selalu membandingkan Tuhan itu dengan perjanjian lama. Selalu begini, siapakah orang ini? Karena nggak ada yang pernah sama dengan dia. Jadi termasuk ketika para nabi-nabi itu menubuatkan, termasuk Musa yang menubuatkan tentang Yesus itu, saudara, tentang Mesias itu, dia juga nggak ngerti. Jadi dia itu cuma menubuatkan saja. Jadi karena pemikiran dia pada waktu itu, dia nggak sampai pemikirannya kalau Allah itu benar-benar jadi manusia, maka dia nggak bisa menerangkan. Nggak bisa menerangkan, saudara. Musa, bahkan nabi-nabi yang lain, mereka hanya menubuat, bahkan mereka tidak mengerti apa yang mereka nubuatkan. Dan mereka tidak bisa, memang tidak sampai kepada mengerti tentang apa yang mereka nubuatkan. Karena mereka itu, diilhami oleh Roh Kudus gitu. Jadi nabi itu, saudara, berbeda dengan pengkhotbah. Pengkhotbah itu, saudara, dia itu bisa dia menjelaskan nubuatan
tetapi dengan gagasan dia. Tuhan Yesus, saudara, dia itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, dia itu juga bisa mengajar. Kalau nabi itu, saudara, dia itu hanya, kalau saudara perhatikan baca kitab nabi-nabi itu, saudara, mereka menuliskan perasaan yang mereka alami tentang, jadi pada waktu itu, saudara, ketika mereka menuliskan, itu adalah yang mereka alami. Jadi ketika Musa mengatakan, maka pilulah hati Tuhan. Dia murka. Jadi murka yang dialami oleh Tuhan itu adalah murka yang dialami oleh si nabi itu. Jadi itu yang dituliskan dia. Maka itu semuanya menjadi kenyataan. Karena dia nabi. Karena dia dipilih. Jadi makanya, saudara, apa yang dikatakan oleh para nabi itu menjadi kenyataan, saudara. Karena apa? Karena nabi itu dipilih oleh Tuhan, saudara. Jadi begitu dia dipilih, saudara, makanya perkataan Bileam itu, saudara, ketika mau mengutuki bangsa Israel, itu harus menjadi kenyataan gitu. Makanya Tuhan harus melarang dia untuk tidak pergi bersama dengan raja siapa itu? Ya, saya lupa ya, adalah raja siapa. Ya, yang ingin mengutuki bangsa Israel gitu. Jadi harus dilarang dia pergi, saudara. Karena Bileam ini nabi. Jadi yang menetapkan dia itu nabi bukan dirinya, tapi Tuhan. Ya, jadi seperti itulah pola kerjanya. Musa ketika sudah dipilih, gitu ya. Yesaya, Yehezkiel, itu mereka dipilih, saudara. Mereka itu benar-benar, saudara, sudah mati daripada segala keinginannya. Ketika mereka mau berontak terhadap Tuhan, pilihannya pasti mati bagi mereka. Itulah seorang nabi, saudara. Nah, namun nabi ini, saudara, dia itu tidak diperlengkapi dengan bagaimana dia mengajar. Dia hanya menubuatkan. Hanya menubuatkan apa yang terjadi. Jadi, plek dia itu dari Roh Kudus langsung diucapkan melalui mulutnya. Jadi kalau ada yang namanya pelatihan kenabian, saudara, itu benar-benar sebetulnya tidak benar seperti itu, saudara. Karena nanti makanya Paulus itu kan mengajar tentang latihlah dirimu bernubuat, katanya. Ya, jadi kehidupan pada waktu itu, saudara, mereka dibiarkan. Jadi kehidupan selanjutnya itu, saudara, sesudah mereka itu menerima Injil, saudara, mereka dibiarkan hidup tanpa, saudara, mereka. Jadi sebetulnya tulisan-tulisan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu ada banyak di sana yang tidak tertuliskan bagaimana kegagalan mereka dalam memahami Tuhan itu. Jadi mereka hanya memahami sebatas yang mereka bisa pahami dan menolong orang lain, jemaat itu, untuk minimal sama seperti mereka. Bisa menjaga diri mereka. Nah, kita lihat, saudara, kenapa orang tidak bisa menjelaskan tentang kenapa Paulus mengatakan aku manusia celaka. Aku lebih hina daripada jemaat yang paling hina. Kenapa kita tidak berani berpikir tentang apa sebenarnya yang dihadapi oleh Paulus? Mungkin kita mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, karena kita sudah membuat dalam pikiran kita ini, Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Makanya kita tidak berani berpikir apa yang dialami oleh Paulus itu sesuatu yang kita alami ketika kita bergumul dengan dosa kita. Kita nggak berani berpikir apa yang dialami dia sebagai seorang laki-laki yang tidak menikah. Secara biologis kita tahu sebagai seorang laki-laki. Karena ambisi dia. Kan ambisi dia itu yang sedang diruntuhkan oleh Tuhan. Kan dia yang membuat dirinya itu
tidak menikah. Seperti yang dialami oleh guru kita. Dulu saya menganggap begitu, saudara. Saya menganggap, saya bayangkan usia saya semuda dia. Tidak menikah lagi, meninggal istrinya. Karena dia dapat. Dia bilang dia dapat, dia harus bernazar sama Tuhan, tidak menikah. Gitu. Tetapi pada perjalanan kita melihat bagaimana dikejar-kejar oleh para perempuan. Tetapi karena pikiran kita ini, saudara, karena pikiran kita sudah memplot, bahwa dia itu begini. Kita sudah membuat, pokoknya dia itu kudus. Itulah yang membuat sebetulnya tulisan-tulisan mereka itu terbatas, saudara. Sementara, saudara, 300 tahun yang lalu, saudara. 1700 tahun yang lalu. Semenjak Alkitab itu dibuat, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru, bapak-bapak gereja itu, saudara, membuat begini. Inilah firman Tuhan. Dikumpulkanlah semua itu, saudara, dalam satu rapat. Dikumpulkan semua itu, saudara, surat-surat itu, saudara. Lalu mereka begini, saudara. Sama seperti bangsa Israel sebetulnya. Inilah suara Tuhan. Inilah Allah yang memimpin engkau keluar dari Mesir. Jadi dibuatlah, saudara, Alkitab ini menjadi pengganti Tuhan. Sehingga, saudara, yang kita lihat seberapa banyak pun orang membaca Alkitab. Tahukah, saudara, mereka tidak pernah mengalami Tuhan itu secara sempurna. Nggak bisa. Karena Alkitab itu sendiri nggak sempurna. Karena di situ banyak pemahaman manusia, gagasan manusia. Bagaimana mungkin itu bisa sempurna menyempurnakan kita? Karena yang menyempurnakan kita harus Tuhan. Dan harus Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena permasalahan kita adalah karena kita itu makan perkataannya iblis, penipuan daripada iblis. Maka sebetulnya, saudara, kebenaran yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara. Semua manusia sudah rusak. Kalau kita tidak mengatakan kita ini rusak oleh karena penipuan-penipuan si jahat, oleh karena kebohongan-kebohongan yang nempel, kita tidak tahu sedalam apa, saudara. Kebohongan yang nempel. Yang pasti manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya pokoknya yang penting dia ini, nanti kalau suatu ini saya nggak ada di sini, nanti di mana. Selalu kita mengandalkan apa yang kita bisa andalkan dari hidup kita ini. Itulah kerusakan yang paling parah. Itu sebabnya, saudara, dengan sekarang dia ada di antara kita, Tuhan ajarkan kita begini, saudara. Perhatikan, amati, lakukan pengamatan atas diri saudara. Di area mana Tuhan sudah menaklukkan, saudara? Apakah engkau masih memiliki kekhawatiran dalam hidup? Ketika engkau mengalami satu masalah tertentu, apakah engkau bisa tenang di hadirat Tuhan? Saudara, ketika kita mulai memahami bahwa Tuhan ada di antara kita, itu harus kita pegang senantiasa. Sama seperti, saudara, ketika Alkitab itu dibuat hanya dengan begini, saudara. Jadi semua dengan satu perkataan begini. Inilah dia firman Tuhan yang akan menuntun engkau, yang akan membebaskan engkau. Jadi perkataan Paulus pun demikian, saudara. Jadi tulisan dia, saudara, surat-surat dia itu dibacakan terus, saudara. Padahal itu, saudara, hanya nasihat. Jadi mereka itu dikuasai oleh nasihat-nasihat saja. Coba baca, saudara, surat-surat itu. Ketika dia menulis tentang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dia kan tidak menceritakan
bagaimana perjalanan setiap harinya dia bersama dengan Tuhan. Dia nggak menceritakan. Bagaimana setiap hari dia begini, dia nggak menceritakan, nggak muat, saudara. Makanya, saudara, kita yang hidup di zaman sekarang, karena dikatakan tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan, berarti kita nggak boleh menaklukkan diri kita kepada mereka. Kita nggak boleh menganggap mereka itu lebih baik dari kita. Sama juga sebetulnya, kita tak boleh menganggap diri kita lebih baik dari mereka. Tapi kalau Tuhan katakan, generasimu lebih beruntung dari mereka, itu bisa. Itu firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang ada di zamannya. Ini bukan tentang kita. Ini tentang pekerjaan Tuhan. Karena saudara, kalau kita menganggap diri kita lebih, jadi kita melupakan mereka gitu ya, itu juga kita salah. Tetapi kalau kita menganggap diri mereka terlalu wah gitu, orang-orang pendahulu kita, maka kita tidak bisa menerima yang wah. Kita selalu kayak gitu. Tuhan itu harus minta izin sama mereka. Karena tulisan-tulisannya kita bandingkan dengan dia, kita baca. Firman-Mu bilang begini Tuhan. Alkitab bilang begini Tuhan. Masa engkau bilang seperti ini? Jadi kita kayak menguji Tuhan itu pakai firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat kemarin saudara, bagaimana anak-anak kita. Ya, ketika kita bilang, saudara ya, oke sekarang karena dengan kondisinya kita sekarang, kita mulai melihat sebetulnya sekarang ya, bahwa lagu-lagu itu asli sebetulnya kan bukan untuk Tuhan lagi. Kan? Benar nggak? Cara mereka buat lagu. Mereka buat lagu yang sesuai dengan keinginan pasar. Benar nggak? Dari nadanya. Mereka akan mengikuti nada-nada yang lagi hits. Belum lagi kata-katanya yang hanya memuaskan daging. Mereka pakai dari firman Tuhan, saudara. Tetapi saudara, nilainya itu lebih supaya bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Berarti boleh kita katakan, lagu itu bukan lagu untuk Tuhan, tapi lagu untuk manusia. Kalau kita mengamati, saudara, yang sedang terjadi. Apalagi sekarang, saudara, dengan mudah, saudara, orang harus dapat royaltinya gitu kan. Dan orang sudah mengakui semua itu, saudara. Nah, dari situ, saudara, Tuhan itu sedang memurnikan, saudara. Termasuk lagu-lagu yang mana sebetulnya benar-benar untuk Tuhan atau untuk manusia. Nah, saudara, kemarin kalau yang Brian itu asli ya, dia sendiri yang buat. Ya, adik K dibantu sama mamanya sedikit ya. Terus lagu ketiga itu siapa? Cika, atau barengan nggak sama itu? Kalau Cika kan bisa main gitar kan, Brian nggak tahu main gitar. Yang terakhir lagu tadi itu kolaborasi, nggak tahu gimana ya. Tian, mamanya sama ini ya. Tapi dari situ kita lihat, saudara, bagaimana yang tadinya kita nggak kepikir bikin lagu, tapi cobalah Tian tadi coba lihat, mana tahu dia lagunya tadi. Tapi karena ada perkataan untuk dia gitu, dia tangkap. Pokoknya aku harus punya lagu. Dia minta sama mamanya gitu, coba buatlah gitu kan. Kan tidak ada masalah di situ. Yang penting kan ada kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Amin, saudara.
Kita lihat saudara, bagaimana dengan keadaan itu saudara dalam tempo ada 1 bulan? 4 lagu saudara. 1 bulan lebih sedikit ya. Dan kata-katanya itu saudara, kata-katanya itu kalau itu terus terulang-ulang bahwa perkataan Tuhan adalah kehidupan kita. Maka saudara, lambat laun saudara, lambat laun nanti saudara, kita ini dipenuhi dengan kata-kata. Dipenuhi dengan perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan itu karena itu tak terpisahkan dari Allah. Ingat ya, semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita alami semuanya dengan iman. Kan dia sendiri yang bilang bahwa firman itu tak terpisahkan dari Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi saudara, ketika kita katakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan hidup di dalam kita, maka kita akan melihat setiap hari bahwa diri kita ini akan didapatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita didapatkan oleh Tuhan? Ketika kita menghadapi kehidupan, permasalahan kita sehari-hari, kita itu tidak lagi begini saudara, bersungut-sungut dalam hidup kita. Mempersalahkan keadaan. Ketika kita dalam keadaan sakit saudara, kita tetap bisa memandang Tuhan gitu. Saudara, sepanjang dari kemarin ya, dari Jumat ya, sebetulnya udah kurang fit saudara. Sampai berselimut berapa lapis gitu, 4 lapis kalau nggak salah ya. Itu pun sudah pakai jaket gitu, menggigil gitu. Dan boleh dibilang nggak begitu berat gitu ya. Tapi untuk jalan gitu ya, itu cukup berat gitu. Kepalanya berat sekali gitu. Dan kalau misalnya kayak kemarin harus bangun pagi lagi gitu ya, rasanya kalau dipikir-pikir, sudahlah, berhenti dulu gitu. Tapi tahukah saudara, ketika terus memandang Tuhan saudara, ketika kita terus memikirkan bahwa Tuhan itu nyata di dalam kita, Tuhan itu nyata dan pasti dia itu punya sesuatu yang baru yang mau dia sampaikan kepada kita gitu ya. Yang membuat kita itu dibawa ke alam yang suasananya itu baru, berbeda dengan keadaan di dunia, saudara. Jadi saudara, perkataan-perkataan Tuhan, saudara, seperti yang kita nyanyikan tadi ya, kita dengan anak-anak kita ya, dengan mereka diberikan perkataan itu, saudara. Mungkin mereka nggak terpikir, saudara, kata-katanya seperti itu. Seperti lagu tadi ya, ku percaya Engkau Tuhan selalu menopangku, ku percaya Engkau Tuhan yang selalu sertaku. Saudara, Tuhan menopang. Saudara, dia tahu saudara ketika kita menerima firman-Nya, menerima perkataannya, rasanya saudara bagi daging kita sulit untuk melakukan. Untuk tetap mempercayai, rela kehilangan nyawa, tetap mempercayai dia dalam keadaan apapun gitu ya. Kita percaya saudara, Tuhan menopang kita. Dia sanggup menopang kita. Saudara, dengan perkataan itu saudara, kita mengalami begini saudara. Kita mengalami bahwa ternyata kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari hidup kita, saudara, ketika kita jalani. Kalau di waktu yang kemarin, saudara, rasanya, saudara, kita itu bebas. Bebas memikirkan, oh kayak gini, kita bebas memikirkan, oh seperti ini, namanya menyenangkan Tuhan itu seperti ini, gitu. Melayani Tuhan itu kayak gini. Sekarang ini, saudara,
setiap hal tindakan kita itu selalu diawasi oleh Tuhan. Rasanya seperti diawasi oleh Tuhan. Dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari cara kita berpikir tentang orang lain. Itu rasanya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang secara kebetulan. Nggak ada yang secara kebetulan. Ketika mengalami, saudara, setiap hari saudara rasanya itu saya mendapatkan pengertian-pengertian yang baru gitu. Itu sebelum Jumat itu ya, sebelum. Oh ya. Itu saudara sampai hari sebelum-sebelumnya itu saudara, itu rasanya saudara, itu benar-benar saya menikmati satu hubungan dengan Tuhan yang luar biasa sekali. Dan rasanya saya sudah seperti menemukan Tuhan itu kayak gini. Rasanya tidak mungkin saya meninggalkan Tuhan. Jadi kadang saudara saya sampai sepertinya menghabiskan waktu kalau misalnya harus bicara dengan orang gitu. Karena benar-benar seperti saya bilang gini sama Tuhan gitu. Aduh, Tuhan. Tidak pengen rasanya meninggalkan tempat ini. Harus jemput anak misalnya gitu ya. Nah, itu masa-masa yang paling indah, saudara, menurut saya. Ya, karena cukup lama ya mengalami Tuhan, dibukakan terus hal-hal yang baru gitu. Nah, jadi dari kemarin Sabtu ya sampai tadi gitu ya. Itu saya boleh dikatakan sampai tidak bisa lagi untuk misalnya baring sandar gitu ya, itu nggak bisa fokus gitu. Nggak bisa fokus seperti biasanya gitu. Tapi dalam hati saya begini, saya percaya pasti ada sesuatu yang mau diajarkan Tuhan lewat keadaan ini. Saudara, tahukah saudara dari berapa hari itu saya merasakan saudara, kata-kata yang keluar itu saudara, rasanya itu saudara sudah tidak seperti yang kemarin. Tetapi dalam hal ini saudara, oke, yang konsentrasi kan? Tapi tahukah saudara, di saat yang paling genting bagi seorang pengkhotbah, tak ada yang mau disampaikan. Disitulah saudara, ada satu pengalaman yang baru, di mana kita boleh melihat Tuhan itu nyata. Saudara, kalau dipikir-pikir saudara, ketika saya mau naik gitu, saya pun tadi naik ke sini sudah jam 10 kurang, 10 lewat. Masih rasanya, aduh, saya sudah mau bilang udah Pak Twin yang mau nyampaikan gitu. Tapi saya mau lihat apa yang mau engkau jelaskan. Saudara, tanpa sadar saudara, kita ini sedang melihat Tuhan ada di antara kita. Melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh anak-anak kita. Gitu. Saudara, terbayangkah di dalam saudara? Satu kehidupan, satu musim yang baru, satu zaman yang baru di dalam era orang mengenal Tuhan, orang mengalami Tuhan. Tuhan itu benar-benar ini yang mungkin tidak Yesaya hanya menubuatkan bahwa akan ada masa itu. Orang tidak perlu lagi diajar katanya. Karena Bapa sendiri yang akan mengajar. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Mereka hanya menubuatkan. Tetapi tahukah saudara? Yang mengalaminya adalah saudara dan saya. Bagaimana caranya saudara?
Itu adalah ketika kita itu mengarahkan hati kita kepada Dia setiap hari. Dan mengizinkan Dia menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan menjadi hidup kita. Saudara, ketika kita percaya bahwa masalah dosa kita itu Tuhan yang selesaikan. Saudara, itu bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa terus, bukan. Tetapi saudara, ketika kita berusaha, jadi permasalahannya di sini saudara. Ketika kita tidak mengaku bahwa dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan, maka sebetulnya usaha dalam diri kita bukan untuk lepas dari dosa itu lagi. Bukan. Karena kalau usaha kita ingin lepas dari dosa, pasti kita jatuh lagi ke dalam dosa. Pasti. Jadi inilah yang dituliskan oleh Paulus. Tapi tak terjelaskan dia. Jadi para pendeta itu mereka-reka jadinya. Apalagi para pendeta ini kan takluk kepada Paulus, saudara. Karena mereka sudah membuat perkataan Paulus ini seperti perkataan Tuhan gitu loh. Padahal itu masih usaha dia, pengalaman dia, dia masih jatuh bangun rasanya gitu. Aku manusia celaka katanya. Tapi syukur kepada Yesus katanya. Dia teringat lagi kepada Tuhan. Itu bolak-balik saudara. Tetapi bagi kita yang sekarang nggak boleh lagi punya pikiran seperti itu. Kita sudah harus di atasnya. Bagaimana caranya? Ya sudah, mengenai masalah dosa kita, berarti itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang adalah masalahnya kita datang kepada Tuhan. Kita bebas nih datang kepada Tuhan. Bukan karena hasil usaha kita. Jadi bukan karena kita merasa diri kita kudus, bukan. Tapi karena kita itu memegang firman-Nya. Amin. Simpan di sini. Apapun kata orang tentang aku mau datang kepadamu Tuhan. Tetapi harus ada hasil daripada kita datang kepada Tuhan. Kita harus rela ditaklukkan oleh Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menganiaya kita, mengkhianati kita, atau apapun. Nah, gimana sekarang hatimu? Kamu bisa enggak melupakannya? Kamu bisa enggak sama seperti aku? Ketika ambisi kita, karena kita rela kehilangan nyawa, ketika dia firmankan begini. Ketika dikatakan dalam hati kita, hati saya waktu itu ketika dia bilang, kalau misalnya aku suruh kamu divaksin gimana? Wis. Itu benar-benar sudah menggoncangkan saya, saudara. Iya kan? Itu benar-benar menjungkir balikkan, saudara. Aduh. Sampai-sampai, saudara, saya itu mimpi divaksin. Itu bergulat rasanya dengan Allah. Aduh. Tapi benar-benar saya nyerah sama Tuhan. Tidak Tuhan. Tapi berikutnya saya dengarkan, enggak, kamu tidak. Tapi jangan kamu merasa benar karena kamu tidak divaksin. Karena yang lain itu kan saudaramu juga. Jadi saudara, ketika kita diizinkan, rasanya kita itu enggak sempurna-sempurna. Bukan karena kita itu tidak mendapatkan hasil. Jadi kita itu saudara, dengan berjalannya waktu saudara, rasanya kita nggak sempurna, itu baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kejar Tuhan terus setiap hari, bertekun mencari Dia. Kalau lihat dengan keadaan-keadaan yang sekarang lagi saudara. Saudara, disinilah kita melihat saudara, entah apapun yang kita hadapi setiap hari, kita melihat Tuhan nyata di dalam kita. Kadang-kadang kita kayak seperti diri kita sendiri ya. Kadang-kadang ketika datang misalnya ancaman di luar gitu. Bayangkan saudara, kemarin lucu sekali saya rasakan juga. Masalah ban motor saya ya. Bayangkan saya bisa takut bawa motor, selalu lihat-lihat ban saya saudara. Padahal ban baru saya ganti. Hanya karena 2 kali berturut-turut itu
bocor ban. Saya pikir kan, wah ini karena bannya sudah lama gitu kan, kadang kan keluar itu. Saya ganti baru gitu. Rasanya sudah aman lah ini. Terus saya tahu saudara, itu bisa-bisa kena lagi saudara. Tahu nggak? Hanya dengan peristiwa kecil seperti itu, saya bawa motor itu rasanya itu kayak hati-hati sekali gitu. Itu dalam beberapa hari kayak gitu. Kenapa ya kayak gini ya Tuhan? Dari mana ya perasaan ini datang ya? Padahal kan biasa kan kalau kita bawa motor sudahlah bawa aja biasa aja gitu. Ini enggak saudara. Sampai kayak gini. Sampai terus saya perhatikan ini goyang enggak? Karena kan kalau misalnya kita lagi kencang kan, tiba-tiba ban belakang itu misalnya tiba-tiba kempes gitu ya. Itu kan bisa itu ya, bisa goyang, bisa jatuh gitu. Bayangkan di dalam pikiran saya, aduh, jangan-jangan nanti saya bisa celaka ini. Hanya dengan pikiran seperti itu. Itu saudara saya bawa juga kepada Tuhan gitu. Karena bagi saya saudara, ini tidak biasa gitu. Sampai saudara dalam hal itu, itulah pertama kali saudara, saya berdoa untuk berangkat. Ngantar anak-anak. Tuhan, jaga. Sampai itu pertama kali saya ingat, saya benar-benar berdoa serius untuk berangkat gitu. Itu pertama kali seumur hidup. Biasanya saudara saya slow aja gitu ya. Ya sudah, penting sudah kita sudah doa, sudah ini, ya sudahlah, amanlah semua itu kan. Tapi kali ini saudara, benar-benar saya berdoa. Sepele kan? Sepele kan kalau kita ini kan? Kalau kita pikirkan kan sepele, masa untuk berangkat naik gitu aja harus berdoa. Tapi kali itu memang saya diajar saudara. Berarti apa saudara? Berarti ada hal di dalam diri kita saudara yang sedang diproses. Ada kesombongan di dalam diri kita yang sedang diruntuhkan oleh Tuhan. Maukah kita? Nah, jadi saudara, peristiwa-peristiwa seperti itulah saudara yang sebetulnya sangat nyata diubahkan dalam hidup kita. Selama ini saudara kita pikir saudara, kalau kita tahu banyak firman Tuhan rasanya sudah wah gitu. Enggak. Tuhan itu membuat kita natural, bukan supernatural saudara. Bukan supranatural, tapi natural, alami kita. Memiliki kasih, memiliki emosi, gitu. Memiliki keteraturan, disiplin. Boleh menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara, dengan kita diberikan seperti ini saudara, dia berikan, kita boleh mengalami ya. Dari lagu pertama sendirian, lagu kedua dibantu sama mamanya, lagu ketiga berdua juga, lagu keempat kolaborasi dua keluarga gitu kan. Keren nggak kayak gitu? Tadinya kan kita nggak terpikir kan, bisa nggak? Tapi karena kita taat ya, melihat Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang membuatnya pasti bisa. Jadi saudara, bayangkan nanti saudara, kita ini jadi kayak dikurung gitu. Kalau selama ini saudara si jahat itu terus meniupkan tipuan-tipuannya. Melalui keberhasilan-keberhasilan dunia, ditiupkan gitu. Sekarang saudara dari perkataan itu saudara, itu menyelimuti kita semua saudara. Sehingga kemanapun kita pergi, alam pikiran kita nggak ada yang perlu kuraih lagi dalam keberhasilan dunia ini. Tuhan yang harus aku kejar dalam hidupku. Tuhanlah satu-satunya, tak ada yang lain. Tuhanlah yang menjadi kepuasan dalam aku. Ketika kita menghadapi apapun, menghadapi sakit, kita boleh tenang. Hatiku tenang di hadapan-Mu Tuhan. Nggak ada keraguan sedikit pun saudara. Ketika kita menghadapi perubahan-perubahan di PT atau apapun gitu, kita bisa dengan tenang gitu. Nggak ada yang berani mengintimidasi kita lagi saudara. Disitulah kita melihat pemerintahan Tuhan nyata
atas hidup kita. Nyata atas keluarga kita. Dan kita akan bisa menjalani kehidupan dari hari ke hari. Dan tahukah saudara, ketika kita mau diajar oleh Tuhan, selalu ada upah dikasih kepada kita, saudara. Selalu ada, saudara. Hidup yang dia limpahkan kepada kita. Mungkin saudara kita berpikir begini, saudara. Seluas apa sih Tuhan itu? Saudara, keluasan Tuhan itu, saudara, kebesaran Tuhan itu tidak bisa kita pahami. Karena apa? Karena kita tidak pernah memberikan diri kita dipenuhi oleh Dia. Pikiran kita terlalu sempit, saudara. Tetapi saudara, ketika kita mulai mengatakan setiap hari kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau pagi ini. Tuhan, pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau nyata, Engkau ada di dalam kami. Tuhan, Engkau lah yang berbicara kepada kami. Silakan Tuhan, sampaikan hikmat-Mu, sampaikan perkataan-Mu. Tuhan, biar hari ini aku bisa memandang Engkau. Tahukah saudara, di dalam hati saudara seperti ada satu tercipta, saudara. Tercipta satu hal yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Dan itulah Tuhan. Kalau dulu pikiran saudara sempit sekali hanya untuk masalah penghidupan saudara, nanti akan dibawa Tuhan makin meluas. Saudara, saudara akan melihat saudara orang-orang yang nampaknya mereka sangat mahir di dalam Alkitab gitu ya. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak pernah mengalami Tuhan, saudara. Mereka menganggap diri mereka terlalu tinggi. Sampai-sampai mereka itu tidak sadar kalau mereka justru sangat jauh dari Tuhan. Karena saudara, mengalami Tuhan itu bukanlah perbuatan besar, membuat mujizat, berkhotbah hebat, bukan. Pengalaman dengan Tuhan dia setiap hari. Kita melihat dia nyata, dia bekerja bersama dengan kita. Dia ngomong, ya sama dengan kita. Sampai saudara, perkataan-perkataan kita, buah pikiran kita hanya diisi dengan buah pikiran Tuhan. Itulah namanya kita ditaklukkan oleh Tuhan setiap hari. Dan kita akan melihat saudara, bagaimana Tuhan mulai menaklukkan saudara, orang-orang di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar saudara, melalui kita itu dengan sederhana mendengarkan dia. Kita ikuti saudara perkataan-perkataan daripada dia. Misalnya ketika Tuhan bilang, oke, sekarang kamu berhenti dulu lihat sosial media. Dalam berapa hari ini saudara saya buat handphone saya itu mode pesawat. Itu benar-benar saudara, saya lihat, iya ya, bisa juga ya. Satu harian gitu ya. Saya lihat lagi besok, saya matikan dari pagi gitu sampai nanti Zoom lagi gitu ya. Satu harian. Kayak tadi juga saya matikan juga ya dari malam gitu. Oh, apa maksudnya? Nanti dikasih tahu sama Tuhan. Saudara, hal-hal kecil yang kita mulai dengar di dalam hati kita, yang kita lakukan, kita akan mengenal itu Tuhan atau diri kita sendiri. Tapi dari situlah lama-kelamaan kita benar-benar mengerti apa takluk kepada Tuhan. Dan itulah artinya mengalami Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari, saudara, setiap waktu, dimanapun kita berada. Baik saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri. Kita naikkan dulu yang lagu terakhir tadi. Bisa bantu anak-anak. Maju lagi ke depan anak-anak. Lagunya Tian tadi. Ayo anak-anak. Ayo maju.
Dibantu. Gimana tadi pertamanya? Ayo adik ke hafalkan. Cek satu. Munculin kata-katanya nak. Mana tadi? Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan keterangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Haleluya. Saudara, dunia tidak bisa memberikan apa yang Dia berikan kepada kita, apa yang kita nikmati hari-hari ini, saudara. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman yang dialami oleh anak-anak kita. Mereka menghidupi Tuhan, saudara. Tanpa sadar mereka menghidupi Tuhan. Dan kita melihat, saudara, di zaman ke depan ini, saudara, segala hal dari masa lalu akan digulung oleh zaman yang baru. Tuhan sedang ada di antara kita, saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerahnya, kasih karunia. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Dan kiranya damai sejahteranya turun melingkupi semua kita mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Mari semua yang menerima anugerah Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom semua, selamat hari Minggu. Bu Rahel, Pak Dedi, apa lagi, Pak Lunggu,